Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, kembali dalam rangka bergembira dengan kehadiran bulan suci Ramadan, dan semoga kegembiraan kita ini menghadirkan optimisme yang kuat bahwa Ramadan ini akan tuntas berkualitas, lebih berkualitas dibandingkan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Allahumma amin. Dalam satu sesi dialog, seorang kiai mendapatkan pertanyaan yang mungkin patut menjadi tambahan renungan bagi kita, dan semoga wawasan ini memampukan kita untuk lebih cerdas dalam menjalankan ibadah shaum. Amin, Allahumma amin. Sang santri bertanya, Pak Yai, kenapa puasa itu kudu 29 atau 30 hari? Kita tahu kalau memang tidak tampak di observasi bulan, maka disempurnakan 30. Tapi kalau bulan tampak, ya sudah 29 saumnya. Kenapa? Puasa Ramadan itu wajib 30 hari. Sebut saja kita genapkan begitu. Pada saat itu, Kiai memberikan pencerahan begini. Puasa itu 30 hari. Hikmahnya itu adalah kembali kita kudu memahami manusia pertama yang Allah ciptakan, keluarga pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tampilkan menjadi contoh bagi semua umat manusia dan generasi seterusnya adalah Nabiuna Adam alaihissalam, adalah ibunda Hawa radhiyallahu anha. Pada saat itu, beliau menjelaskan dengan begitu rinci dan detail. Lama 1, 2, 3 tahun berikutnya saya ngaji kitab ini. Lalu kemudian saya temukan jawaban beliau itu ternyata diambil dari kitab ini. Dalam Mishkah disebutkan al-hikmah, adapun hikmah fi fardiyatis shaum, diwajibkannya puasa salasina yauman, 30 hari. Anna abana, sesungguhnya bapak kita, yaitu Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, lamma akala fil jannati minasyajarah, ketika beliau mengkonsumsi buah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilarang untuk mengkonsumsinya. Bukan hanya mengkonsumsinya, bahkan mendekati saja Allah larang. Namun kemudian dikonsumsi oleh Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi? Baqiya. Maka ternyata rasa dari buah yang dikonsumsi oleh Nabi Adam, di mana mengkonsumsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya, itu fi jaufihi miqdara thalathina yauman. Itu lekat kuat sampai 30 hari. Di sini. Lalu apa kaitannya Nabi Adam yang mengkonsumsi makanan yang dilarang oleh Allah dimakan, lalu kemudian rasa dan baunya itu masih lengket dan lekat sampai 30 hari? Mari kita renungkan bersama-sama. Kita kembali memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah prosesi perintah Allah agar semua malaikat termasuk iblis pada saat itu diperintah untuk bersujud dengan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian iblis menolak, pada akhirnya iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian
memutuskan, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Nabi Adam dan istri di surga. Wa kula minha, makanlah di sana, roghodan, sepuasnya, haitsu syi'tuma, sesukanya. Makan sepuasnya, jenisnya sesukanya. Lepas, bebas, luas. Bahasa keren kampung saya itu diajak nyobo, itu kira-kira. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Adam alaihissalam dalam firman-Nya, wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu boleh makan apapun sepuasnya, pilih manapun monggo kerso, tapi jangan deket-deket ke pohon itu. Kalau kamu deket, fatakuna minadh zalimin. Harusnya 1000 jenis makanan boleh dimakan, 1 dilarang. Harusnya bisa menghindari. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang luar biasa besarnya, luar biasa hebatnya. Maka kemudian skenario itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjadikan Nabi Adam mendekat, merapat, memanjat, memetik, kalau memang bisa dipanjat ya. Lalu kemudian dikonsumsi. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Maka iblis menggelincirkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa, singkat cerita makan, kemudian keduanya juga dikeluarkan dari surga. Alhasil kita ini adalah makhluk langit. Kita ini adalah makhluk surgawi. Ini artinya kita ini ada genetika surgawi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Ya sudah, Nabi Adam Ibnu Hawa diturunkan ke bumi, akhirnya kemudian iblis pun diturunkan ke bumi. Jadinya akhirnya seperti saat ini kita berada di bumi. Tapi sekali lagi, kita ini makhluk Allah yang punya genetika surgawi. Kita ini pendatang di bumi. Kita ini penduduk asli surga. Maka jangan kembali kepada Allah kecuali pantas masuk surga. Semoga Allah memampukan kita semua. Allahumma amin. Nah, setelah turun dari surga di bumi, Nabi Adam alaihissalam merasakan hal yang luar biasa beda. Ketika menghembuskan nafas, ketika tarik nafas berbicara, kok mulutnya itu bau busuk sekali. Bau busuk sekali. Berkumur sudah banyak, makan ini makan itu semakin kuat. Dulu Kiai menceritakan sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa yang mulutnya amat sangat bau itu kemudian merenung. Lalu kemudian Allah memberikan ilham. Oh, ternyata bau busuk ini adalah makanan yang dikonsumsi padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai mengatakan begini, ya, ibarat kita makanan seenak apapun, selezat apapun, sewangi apapun, kalau itu haram tapi kita konsumsi, busuk hakikatnya. Itu. Lalu kemudian apa? Kembali lagi malaikat Jibril kemudian hadir kepada Nabi Adam alaihissalam mengabarkan, wahai Adam, jika engkau ingin menghabiskan, menghilangkan bau mulutmu, amsik. Tahan, jangan makan, jangan minum. Ibunda Hawa pun demikian. Akhirnya hari pertama tidak makan, tidak minum, agak mendingan. Hari kedua tidak makan, tidak minum, agak mendingan. Hari ke-20 semakin lemah bau busuknya itu. 25 sampai hari ke-30 benar-benar hilang bau busuknya itu. Lalu kemudian berganti bau harum dari lisannya. Lalu Kiai mengatakan begini, apa hikmah saum kita di bulan Ramadan 30 hari atau paling enggak 29 hari? Adalah untuk
menjadikan apa-apa yang telah kita konsumsi yang notabene dilarang, berarti hukumnya haram, masuk kita kunyah, kita telan, lalu kemudian kita cerna, haram, busuk rupanya dengan saum. Itu adalah menjadi semacam detoksifikasi dari makanan dan minuman yang haram yang pernah kita konsumsi. Maka jika yang kita konsumsi itu menjadi setetes darah, maka darah itu akan menguap hilang. Seiring kita tahan makan, lapar kita tidak makan, kita dahaga karena tidak minum. Makanan dan minuman itu menjadi secuil daging, maka secuil daging itu akan hilang. Sekali lagi kalau dalam bahasa medisnya itu ada detoksifikasi. Puasa adalah untuk mendetoksifikasi racun-racun yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram pada diri kita. Lalu kemudian kalau kita banyak makan haram, makan banyak syubhat, terus tidak saum Ramadan, kapan detoksifikasinya? Boleh jadi daging-daging ini banyak yang tumbuh dari makanan yang haram. Darah yang mengalir juga banyak yang tumbuh dari makanan yang haram. Berat nggak kira-kira ibadah? Amat sangat berat. Malas nggak ibadah? Malas akhirnya. Jauh nggak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semakin jauh dan semakin jauh. Maka kehadiran bulan suci Ramadan dengan berpuasa 30 hari, kita sedikit mengurangi hal-hal yang pernah kita makan, kita minum haram. Persis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan bau mulut yang busuk dari lisan Nabi Adam dan Ibunda Hawa alaihimassalam. Sehingga kemudian dengan puasa diiringi dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosanya, dan pada akhirnya apa? Allah pertemukan kembali Nabi Adam dan Ibunda Hawa pada saat diturunkan ke bumi, dipisah, dipertemukan. Di mana? Di Jabal Rahmah. Anak-anak sekarang menyebutnya itu adalah Tugu Cinta. Tempatnya di Arafah. Di sanalah pertemuan Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Dan kita pun demikian, setelah detoksifikasi 30 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kebahagiaan bagi kita, berkumpul umat Islam pada satu titik melafadzkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah memampukan kita untuk tuntas berkualitas di Ramadan ini. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.